Nah, sekarang ini endorsement presiden belum nyata, format koalisi belum final, dan dukungan aktor non-politik ini masih belum kelihatan, jelas belum final. Problem kita dengan koalisi di Indonesia ini adalah karena basis koalisinya adalah mengumpulkan tiket, jadi bukan mengumpulkan gagasan. Karena dari awal yang didiskusikan dalam pertemuan elit itu bukan gagasan, itu akhirnya yang menonjol adalah simbolisasi yang lahir dari figur yang didukung. Calon presiden yang lebih kuat, yang lebih solid, dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Posisi Prabowo akan semakin diperlukan ya bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang. Halo sahabat Gelora. Gelora TV kini punya program baru yang insya Allah akan hadir setiap pekan. Nama acaranya Petamaya. Bekerja sama dengan Cakradata, Gelora akan merekam dan mendengar apa yang sedang riuh di dunia maya. Petamaya juga akan menyorot peta topik, isu, pelaku, sentimen dan relasinya serta mengkonfirmasinya dengan dunia nyata serta mendengarkan para narasumber yang terpercaya. Ikuti terus program Petamaya. Jangan lupa subscribe, berikan like dan komen serta bagikan kanal Gelora TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora dimanapun berada dan seluruh pemirsa Gelora TV, senang sekali bisa berjumpa kembali di acara Gelora Petamaya Warganet Punya Suara. Kali ini kita sampai ke episode ke-7, Gelora nomor 7. Kita akan membahas menyongsong pemilu dan pilpres 2024, warna-warni peta koalisi parpol versus warna-warni koalisi warganet. Gelora tergelitik untuk membaca apa yang terjadi di dunia maya. Apakah situasi yang terjadi pada tingkat elit atau partai politik yang saat ini telah berkoalisi menjadi 3. Pertama adalah koalisi PDIP, kemudian kedua koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yang terakhir adalah koalisi Perubahan dan Persatuan. Itu senyawa atau seiring dengan persepsi warganet yang meramaikan jagat sosial media kita. Kita masih didukung oleh Cakradata, lembaga riset digital yang telah membersamai Gelora selama 7 episode ini, mensuplai data untuk kita terjemahkan dan kita sajikan kepada pemirsa. Dan pada Gelora Petamaya kali ini, episode ke-7 ini kita juga akan masih mendengarkan potongan pernyataan Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, dan juga kita akan mendengarkan pandangan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, dan masih menyertakan segmen Kata Warga di mana kita menanyai langsung masyarakat yang kita jumpai terkait isu ini. Oke sahabat Gelora, kita akan mulai Gelora Petamaya edisi ke-7 ini yang mengambil tema menyongsong pemilu dan pilpres 2024, warna-warni koalisi capres di tingkat elit atau parpol dengan warna-warni apa yang terjadi pada dunia maya yang kita rekam dari warganet. Periode pengambilan data adalah 1 Juni 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023. Cukup baru. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang persepsi warganet, kita akan melihat timeline masing-masing koalisi. Yang pertama adalah koalisi Perubahan untuk Persatuan, di mana di sini ada 3 partai politik, Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai PKS. Kita ingat pada tanggal 3 Oktober 2022, termasuk yang paling awal mendeklarasikan capresnya, di sana Nasdem resmi umumkan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, kemudian berlanjut pada tanggal 23 Februari 2023, di sana PKS resmi menyatakan dukungan, kemudian pada 2 Maret 2023, Partai Demokrat menyatakan dukungan. 3 partai ini tergabung dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kemudian kita lihat koalisi PDIP, kita tahu bahwa koalisi ini adalah satu-satunya koalisi yang sesungguhnya
memenuhi syarat untuk mencalonkan presiden tanpa perlu dukungan dari partai lain. Pada tanggal 3 Oktober 2022, PSI paling awal menyatakan dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo. Meskipun kita lihat belakangan PSI kemudian agak dekat dengan Prabowo Subianto, kita tahu bahwa ini kondisi masih cair. Kemudian pada tanggal 21 April 2023, Ganjar Pranowo resmi jadi calon presiden, dicalonkan oleh PDIP. Kemudian pada tanggal 22 April 2023, Partai Hanura pada gilirannya akhirnya menyatakan dukungan. Kemudian 26 April, giliran Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dilanjutkan pada 9 Juni, Perindo menyatakan dukungan kepada Capres Ganjar Pranowo. Lanjut kepada koalisi ketiga yang mendukung Capres Prabowo Subianto, yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Pada tanggal 30 Juni 2022, Gerindra dan PKB resmi berkoalisi. Waktu itu belum menyatakan capres, kemudian bergerak pada tanggal 13 Agustus 2022, Gerindra dan PKB kembali menyatakan berkoalisi, memperkuat koalisinya. Kemudian pada 10 Februari 2023 ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin, Ketua Umum PKB. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2023, koalisi PKB dan Gerindra masih solid, ada pernyataan itu. Belakangan kemudian pada saat ulang tahun Partai Bulan Bintang, beberapa partai hadir dalam acara itu, dan diantaranya Partai Gelora juga hadir di dalam acara itu dan menyatakan akan segera menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Kita baru saja mengupas 3 timeline yang terjadi pada tiap koalisi mendukung capresnya masing-masing, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Kan jarak kita dengan Pilpres ini sudah dekat sebenarnya kan, tinggal 6-7 bulan kan kira-kira kan. Tapi hawanya ini belum terlalu panas gitu loh. Peristiwa-peristiwa besarnya ini masih berjalan lambat sekali gitu loh. Biasanya dalam situasi seperti ini, karena semua orang masih dalam keadaan tidak yakin. Jadi karena orang tidak yakin, orang tidak berani bertindak cepat. Kenapa orang tidak yakin? Biasanya karena orang belum sepakat. Belum sepakat untuk memenangkan satu pihak atau belum sepakat untuk fight sampai habis. Jadi orang semuanya masih menunggu. Makanya situasinya itu berjalan slow, lambat. Tapi ini nanti akan bergerak menjadi fast, cepat sekali mengalirnya. Dan waktu dia mengalir cepat itu, disitulah kejutan itu akan terjadi. Semakin lama saya dalam politik, semakin saya sadar bahwa lebih banyak yang tidak saya ketahui daripada yang saya ketahui. Dan ini membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tiadalah kalian diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi dalam politik kita mesti sadar bahwa ruang yang kita tidak tahu lebih luas daripada yang kita tahu. Gitu. Karena ruang yang kita tahu tidak banyak, atau lebih yang kita tahu lebih sedikit daripada yang kita tidak tahu, kita semuanya mesti menyiapkan diri untuk kejutan-kejutan itu. Akan banyak anomali yang terjadi yang tidak kita prediksi sebelumnya, disebabkan oleh karena sebenarnya dalam satu peristiwa benturan itu tadi, kita melihat misalnya dalam peristiwa politik kita di sini. Sebenarnya yang berpengaruh itu aktor politiknya atau aktor non-politiknya. Iya kan? Apakah yang lebih punya pengaruh besar adalah aktor politik atau aktor non-politik? Contohnya misalnya sekarang. Misalnya salah satunya aktor ekonominya misalnya. Aktor ekonomi, aktor keamanan. Iya kan? Ya. Aktor informal. Informal leader misalnya gitu ya, pemimpin-pemimpin informal, pemikir, kiai dan seterusnya. Sering disebut tokoh nasional. Tokoh nasional yang mana yang lebih berpengaruh di situ? Siapa yang paling besar sharingnya? Misalnya sekarang kita lihat, kenapa ada tampak bahwa
capres ini sama-sama memperebutkan endorsement Pak Jokowi, presiden. Ya. Padahal beliau akan selesai kan? Iya kan? Dan baru pemilu atau pilpres kali ini. Karena semua orang berpikir bahwa beliau masih menjadi presiden pada tanggal 14 Februari 2024. Oh iya. Dan karena itu powernya masih terlalu besar, masih sangat berpengaruh bagi siapapun yang di-endorse Pak Jokowi. oleh beliau. Tapi yang kita tidak pernah tahu adalah apa yang ada dalam pikiran Pak Jokowi. Ya. Apa alasan dia mengendorse? Apa best interest-nya? Apa kepentingannya? Apa kepentingan terbesarnya gitu loh. Bagaimana kalau misalnya beliau harus mengendorse seseorang tetapi kepentingannya tidak terpenuhi di situ? Kak, mau tanya siapa saja bakal capres untuk pemilu 2024? Prabowo, Anies, sama Ganjar. Terus para bakal capres itu didukung partai apa aja sih? Setahu saya Gerindra, Demokrat, Gelora, PDI. Udah cukup kayaknya saya. Terus pertanyaan ketiga, apakah kakak sudah punya pilihan capres yang akan didukung nanti? Punya. Kalau kakak udah punya pilihan capresnya, apakah otomatis kakak akan mendukung partai pendukungnya? Tentu dong mendukung. Oke, terima kasih kak. Sama-sama. Ya, sekarang kita lanjut dengan unggahan warganet terpopuler terkait koalisi dan pencapresan tersebut. Yang pertama adalah isu Partai Gelora akan deklarasi resmi mendukung Prabowo Subianto. Kemudian dilanjutkan dengan unggahan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, saat bertemu dengan Prabowo Subianto. Kemudian disusul unggahan-unggahan lain, misalnya unggahan PKB terkait Muhaimin Iskandar adalah calon terkuat untuk bakal calon wapres untuk Prabowo Subianto. Kemudian muncul keriuhan juga di dunia maya. Warganet memprediksi terhadap keterlibatan Partai Golkar pada peta koalisi yang ada. Nah, sahabat Gelora dimanapun, kita masih melihat situasi ini sesungguhnya masih cair ya, dan belum terkonsolidasi secara utuh. Karena belakangan ada berbagai pernyataan dari ketua umum masing-masing partai yang menyatakan, misalnya belakangan Partai PAN dan Partai Golkar menyatakan pasti tidak akan mendukung Anies Baswedan misalnya. Dan ini belum final, seperti saya ungkapkan tadi juga bahwa PSI melakukan pertemuan intensif dengan Prabowo Subianto. Dan ini terus bergerak sehingga kita layak untuk memotret sebetulnya di dunia maya apa yang terjadi. Saat ini kita akan membahas slide-slide berikutnya adalah tentang persepsi warganet terhadap masing-masing calon presiden. Yang pertama adalah persepsi warganet terkait Anies Baswedan. Siapa yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan sebagai baca pres? Yang paling besar muncul sangat kuat adalah Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Ketua Umum Demokrat. Kemudian yang berikutnya muncul juga Anies Baswedan dengan Susi Pujiastuti. Kemudian Anies Baswedan dengan Mahfud MD. Kemudian Anies Baswedan dengan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Kemudian Anies Baswedan dengan Yeni Wahid. Ini persepsi warganet terhadap siapa pasangan yang akan kira-kira didukung antara capres dengan bacawa pres. Berikutnya adalah persepsi warganet terhadap pasangan bacawa pres Ganjar Pranowo. Yang terkuat paling besar adalah Erick Thohir. Yang kedua, AHY kembali muncul, sebagaimana tadi juga muncul pada calon wapres untuk Anies Baswedan. Kali ini juga AHY juga muncul untuk Ganjar Pranowo. Kemudian berikutnya Sandiaga Uno yang saat ini sudah berada sebagai kader P3. Kemudian berikutnya adalah mantan Panglima TNI yaitu Ganjar Pranowo dengan Andika Perkasa. Berikutnya yang paling kecil adalah Ganjar Pranowo Muhaimin Iskandar. Itu adalah persepsi warganet tentang siapa bacawa pres yang akan mendampingi capresnya. Nah, terakhir, sahabat Gelora dimanapun, kita akan melihat persepsi warganet terkait capres Prabowo Subianto, siapa yang menurut warganet sesuai sebagai bakal calon wapres. Yang pertama adalah Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Di capres sebelumnya Erick Thohir juga muncul,
yaitu dengan Ganjar Pranowo. Kemudian yang kedua, Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Kemudian Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar muncul di 3 terbesar. Kemudian Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Terakhir adalah Prabowo Subianto dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai PAN. Nah, ini adalah persepsi warganet terhadap siapa bacawa pres terkuat untuk masing-masing capres. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan koalisi partai dan elit versus koalisi warganet. Yang pertama terkait seberapa besar perubahan akan terjadi antar partai yang saat ini tergantung atau tergabung dalam koalisi. Sekali lagi, memang dari awal saya pernah membuat kritik bahwa problem kita dengan koalisi di Indonesia ini adalah karena basis koalisinya adalah mengumpulkan tiket, jadi bukan mengumpulkan gagasan, sehingga menjadi sangat pragmatis. Perubahannya itu sangat mudah terjadi, dan seperti pengalaman yang lalu-lalu itu perubahannya terjadi last minute, ya, pada detik terakhir. Sekali lagi itu kan karena dari awal pertemuan itu bukan pertemuan gagasan, tapi merupakan pertemuan kamu punya berapa tiket, saya punya berapa tiket, bisa digabung atau tidak, berbasis sesuatu yang lebih pragmatis dan transaksional. Itulah sebabnya kami sendiri di Partai Gelora ingin mengajak agar gagasan lebih diutamakan. Tapi memang ada kepentingan pragmatis supaya partai-partai mengumpulkan jumlah tiket yang cukup begitu. Nah, karena itulah sekali lagi perubahannya akan masih mungkin terjadi. Kemudian soal pergeseran didorong oleh faktor apa saja, ya sekali lagi karena ide tidak bertemu dan kemudian syarat presidensial threshold 20% terus mengikat, maka dasar daripada pergeserannya itu pastilah lebih pragmatis terkait mengejar cukup tidaknya persentasi 20% itu. Nah, sekali lagi ini membuat koalisinya sangat rawan, ya, seperti yang terjadi sekarang ini. Untuk memudahkanmu mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia, kamu bisa menampilkan QR Code unikmu yang nanti bisa tinggal dipindai. Mau tahu caranya? Gampang. Nah, gampang kan? QR Code ini memudahkanmu untuk mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia. QR Code ini juga bisa dicetak di flyer, poster, ataupun stiker. Bisa juga kamu unggah di sosial media, profile picture WhatsApp, atau digital asset lainnya. Yuk, gabung bersama Partai Gelora Indonesia dan ajak teman dan rekanmu bergabung bersama. Pak, misi Pak, mau tanya Pak. Oke. Bapak tahu nggak siapa aja bakal capres untuk pemilu 2024? Tahu dong, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Para bakal capres itu didukung partai apa aja Pak? Partai PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, Partai PAN, dan Partai Perindo. Satu lagi, Partai Gelora Indonesia. Apakah kamu sudah punya pilihan capres untuk 2024 nanti? Sudah dong. Kalau Bapak sudah punya pilihan capresnya, apakah otomatis kamu akan mendukung partai pendukungnya Pak? Mendukung. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, terakhir kita akan melihat slide yang menampilkan tentang persepsi warganet terhadap koalisi 3 poros yang ada sekarang. Kita tahu sekarang yang memang menguat adalah 3 poros. Kita belum tahu ini akan bergerak menjadi 4 poros. Kita juga belum tahu siapa masing-masing yang akan pasti didorong sebagai capres.
sampai dengan nanti pada bulan Oktober terjadi pendaftaran. Dan kita juga belum tahu apakah koalisi parpol dan koalisi elit ini apakah sudah sesuai dengan persepsi warganet. Apa yang terjadi di tingkat elit belum tentu terjadi juga di tingkat warganet. Dan sekali lagi kita juga melihat bahwa situasi saat ini masih cair, belum benar-benar terkonsolidasi. Kita juga mengutip pendapat dari Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata yang menyatakan bahwa saat ini masih flow-nya sangat pelan. Kita belum melihat konsolidasi yang solid antar poros, antar partai, dan antar elit. Dan kita lihat sekarang persepsi warganet terhadap koalisi perubahan untuk persatuan, di mana di sana ada Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai PKS. Yang paling kuat di persepsi akan solid menjadi satu adalah tetap seperti yang awal, formasi awal, yaitu Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Sementara terhadap koalisi PDIP, yang dipersepsi akan menjadi solid, menjadi satu, atau menjadi permanen adalah PDIP, kemudian Partai Hanura, P3, PSI, dan Partai Perindo. Ini persepsi warganet. Kemudian terakhir adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mencalonkan Capres Prabowo Subianto, yang dinyatakan atau dipersepsi akan solid menjadi koalisi permanen adalah Partai Gerindra dan PKB. Kita akan terus melihat perkembangan ini karena survei ini atau research ini diambil pada awal 2023 sampai dengan awal Agustus. Setiap hari tetap ada perkembangan dan kita akan terus sama-sama melihat apa yang terjadi pada koalisi yang ada ini. Apakah akan solid seperti ini? Apakah sudah permanen? Apakah terus terjadi komunikasi, terkonsolidasi, dan lain sebagainya, sehingga mengubah peta politik yang ada. Demikian, sahabat Gelora dan pemirsa Gelora TV dimanapun berada, kita sampai pada ujung acara Gelora Peta Maya Warganet Punya Suara, episode ke-7 yang memotret peta koalisi yang terjadi pada tingkat elit dan parpol versus apa yang terjadi pada persepsi warganet terhadap koalisi tersebut. Jangan lupa kita akan mengikuti kontribusi dari Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah, kemudian kita juga menyaksikan pernyataan dari Ketua Umum Anies Mata terhadap isu yang kita angkat, dan kita juga mengikuti kata warga yang diwawancara terkait peta ini. Saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada sahabat Gelora dan pemirsa Gelora TV dimanapun berada yang telah mengikuti acara Gelora Peta Maya dari waktu ke waktu, kemudian memberikan like, komen, dan juga subscribe pada channel Gelora TV. Mudah-mudahan Gelora Peta Maya ini yang didukung oleh Cakradata, lembaga riset digital, memberikan manfaat, memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada seluruh pemirsa tentang membaca realita di dunia politik menggunakan data. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali di Gelora Peta Maya episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Kemudian apakah dukungan parpol yang terkonsolidasi dalam koalisi otomatis akan sejalan dengan dukungan masyarakat? Ini juga persoalan. Sehingga kalau kita lihat, karena dari awal yang didiskusikan dalam pertemuan elit itu bukan gagasan, itu akhirnya yang menonjol adalah simbolisasi yang lahir dari figur yang didukung. Jadi dukungan masyarakat itu sebenarnya lebih berkait dengan nama-nama calon yang ingin disepakati di belakang layar pada awalnya oleh partai-partai, bukan pada koalisinya itu sendiri, tetapi calonnya itu sendiri. Makanya kemudian koalisi itu juga selain bergantung kepada pengumpulan parliamentary threshold 20%, maka dia sangat bergantung juga kepada posisi dari calon presiden dan wakil presidennya. Calon presiden yang lebih kuat, yang lebih solid, dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dugaan saya yang sekarang ini dinikmati oleh Pak Prabowo adalah karena beliau adalah
calon presiden yang paling solid. Ya, dia adalah ketua umum partai, dia juga adalah calon presiden, dan dia juga bisa dikatakan juga sumber pembiayaan yang lebih real, berbeda dengan calon lain yang memang menunggu ya kesepakatan dari faktor-faktor lain seperti para pembiayaan dan sebagainya itu. Nah, itu yang menyebabkan Prabowo memperoleh keuntungan bahwa posisinya itu menyebabkan dia terus-menerus dapat dianggap sebagai calon yang sudah akan jadi di di hari-hari ke depan. Nah, posisi ini sangat menguntungkan tentunya, dan karena itulah kita lihat ke depan stabilitas dukungan kepada Prabowo itu akan semakin tinggi. Terkait seberapa besar peran partai baru seperti Gelora dalam hal ini, kami terus terang dari awal ingin mencoba mengangkat tema-tema ide dalam koalisi, meskipun belum ada fasilitasinya karena adanya sistem presidensial threshold 20%. Tetapi ini terus kami dorong, dan lagi-lagi akhirnya kami menemukan bahwa dalam situasi dunia seperti sekarang, dalam lingkungan global yang berubah, posisi Prabowo akan semakin diperlukan ya bagi kepemimpinan Indonesia yang akan datang, karena kemampuannya secara internal ya, dan juga mengakar karena berkali-kali sudah sangat dikenal oleh rakyat Indonesia dari A sampai Z, dan juga dikenal reputasinya di dalam negeri, dan semakin terbuka reputasinya setelah menjadi menteri hampir 5 tahun ini. Tetapi juga secara geopolitik, Prabowo diperlukan oleh Indonesia untuk menjadi juru bicara bagi sebuah bangsa besar yang harusnya punya peranan yang lebih aktif di masa yang akan datang, sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri bangsa kita dengan mencantumkan tugas atau tujuan nasional kita, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan dalam situasi perang sekarang ini, Rusia, Ukraina, konflik Laut Cina Selatan, perang dagang antara negara-negara kapitalis lama dan kapitalis baru yang dimotori oleh China, maka peran global Indonesia dalam mengantar tata dunia yang lebih baik akan semakin diperlukan, dan orang yang punya kapasitas atau calon presiden yang punya kapasitas sebesar itu dalam hal ini adalah Pak Prabowo. Mudah-mudahan ini adalah sinyal kuat bahwa Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres yang akan datang. Aku Gelora, kamu Gelora, kita semua partai Gelora. Yang nomor 7 warnanya biru, partai Gelora yang nomor 7. Aku dan kamu, kita semua siap menangkan. Pria wanita muda dan tua pilih Gelora. Gelombang